Ya, salam, terima kasih. Jumpa lagi kita di renungan pagi ini dengan tema ada kuasa dalam nama Yesus dengan hambanya Pak Pendeta Lodrik. Terima kasih Pak Pendeta telah datang Sama-sama, untuk Pak. memberikan dukungan ya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan kiranya memang kita di udara ini memberikan kabar keselamatan tetap konsisten Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak untuk doa pembuka kami serahkan, silakan Pak. Baik, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, pagi di mana kami mau memulai aktivitas-aktivitas kami mau mengalaskan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada terobosan baru dalam kehidupan kami, dalam kami membuat paradigma baru, dalam kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kami. Kami percaya nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus yang memulihkan, membangkitkan, menyegarkan, memberikan setiap jalan keluar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan program ini, penyiaran ini, renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Shalom. Semua sobat-sobat YouTube dimanapun kita berada. Saya menyapa saudara, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan kiranya tetap tinggal dalam diri kita sekalian. Dalam program yang sangat-sangat luar biasa dan satu program yang begitu konsisten untuk menyapa kita, bahkan memberikan semangat dan memberitakan kabar baik lewat channel Mazmur 23 ini. Saya terlalu percaya setiap orang pasti diberkati lewat channel-channel ini, terutama channel Mazmur 123. Baik, pada pagi hari ini kita sedang mengangkat sebuah topik mengenai ada kuasa di dalam nama Yesus. Tidak dapat dipungkiri kalau saudara yang namanya nama itu sangat urgent dan sangat penting. Di beberapa kesempatan saya pun juga sempat menyatakan kabar baik juga dengan tema yang berbeda, tetapi masih ada dalam unsur tentang nama. Saya masuk ke mana saja, baik itu ke kantor, ketika kita membawa salah satu nama, itu secara otomatis pasti mempermudah. Tetapi nama siapa? Tidak sembarang nama, tetapi nama siapa? Nama yang bersangkutan dan memiliki otoritas dalam satu pekerjaan atau satu tempat, maka itu perlakuannya beda yang saya dapatkan, lalu kerjanya juga pasti cepat. Ya, kita tahulah di Indonesia ini memang seperti itu ya. Jadi dalam urusan apa saja, saya rasa pasti di negara-negara lain pun juga meskipun dengan segala aturannya, dengan segala hukum yang ada, tetapi tetap nama yang berkuasa siapa dalam satu tempat. Kita membawa nama itu pastilah dengan sendirinya, pasti ada dampak, ada nilai-nilai positif yang terjadi di sana. Nah, demikian pada pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa nama Yesus itu, di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan-persoalan yang rumit apa saja, kalau kita lihat dalam Injil, Yesus adalah jalan keluarnya. Saudara bisa lihat di Injil, ketika orang sedang sakit, ketika orang sedang dalam kesusahan, ya, ketika ada orang mati, dia pun juga membangkitkan orang mati.
Kita mendapatkan seperti Lazarus, ya kan? Kalau saudara baca di Lazarus, dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan dibangkitkan walaupun ia sudah mati, katanya. Dan itu dia membuktikan dia dengan membangkitkan Lazarus. Nah, hari-hari ini pun juga ada banyak orang sedang membutuhkan pertolongan. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tidak hanya sekedar berteori, tapi orang sedang mau bukti-buktinya apa. Ada kemungkinan setiap nama bisa saja berteori. Tetapi nama Yesus ini tidak ada hubungan yang sangat erat dengan sebuah teori. Tetapi nama Yesus ini berhubungan erat dengan sebuah fakta dan kenyataan dalam kehidupan keseharian sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Sobat YouTube dimanapun engkau berada, saya hanya mau kembali untuk mengingatkan saudara bahwa engkau punya satu nama yang sangat-sangat berkuasa. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 28 ayat 18. Ya, hambanya. Mau saya bacakan? Ya. Siap. Oke, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Ya, saudara perhatikan di sini dikatakan Yesus mendekati murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Para rasul pada waktu itu. Dan dia berkata dengan penuh kepastian dan jaminan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi maupun di sorga. Dia berbicara pada waktu itu adalah sebagai seorang manusia. Dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi maupun di sorga. Ini luar biasa. Bumi yang mana? Bumi yang kita injak saat ini. Sorga yang mana? Sorga yang saya dan saudara sedang merindukan. Dialah kuncinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di bumi maupun juga di sorga. Lalu dia katakan, oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injil. Injil apa itu? Injil kesukaan. Injil kabar baik. Injil yang meneguhkan. Injil yang menyeduhkan hati. Injil yang menghilangkan kekhawatiran. Injil yang menghadirkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya kita tidak diizinkan untuk menyampaikan kabar-kabar yang tidak mengenakan. Bapak Ibu, kalau kabar di seberapa banyak kita mau mengkonsumsi yang namanya kabar-kabar, baik saja kita mengkonsumsi kabar-kabar yang update saat ini. Tapi jangan pernah saudara lupa bahwa tidak semua kabar-kabar itu mengenakan. Ada juga kabar-kabar yang tidak mengenakan. Tetapi kabar baik ini adalah kabar yang mengenakan. Kabar yang memberikan harapan. Harapan itu menjadi kenyataan. Memberitakan Injil. Injil kabar kesukaan. Bahwa di dalam nama Yesus, setiap orang diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, diberikan yang namanya mujizat-mujizat yang terjadi dalam rumah tangga. Baik juga di dalam pekerjaan, dalam berbisnis, di kantormu. Mungkin engkau sedang berkesusahan. Injil itu datang untuk meneguhkan saudara. Meskipun terkadang Injil bukan untuk menghilangkan masalah, tapi Injil meneguhkan, menguatkan saudara supaya dapat melewati masalah. Itulah Injil. Injil, nama Yesus. Jadi apa yang kita beritakan? Nama
Yesus. Ya. Lalu saudara perhatikan di situ, oleh karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Baptis mereka dalam nama siapa? Nama Yesus. Berarti dalam nama yang lain tidak akan bisa diterima. Itu sebabnya kisah 4 ayat 12 mengatakan apa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit berarti di mana kita tinggal. Mau pakai nama apa sehingga kita beroleh selamat? Lalu kita memperoleh sorga. Seperti yang saudara impikan. Seperti yang saudara inginkan. Sebab apa? Saya dan saudara tidak kekal di dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang sementara, persinggahan saja. Lalu pertanyaannya, kapan-kapan saja ketika SK itu turun dari sorga, turun. Mau kemana saudara? Ketika Tuhan memanggil, atau ketika kita sudah tiada lagi, pertanyaannya, di mana kita berada? Maka Yesus mengatakan, dimanapun aku berada, di situ pun juga pelayan-pelayanku berada. Di situ pun murid-muridku berada. Di situ pun juga orang-orang yang aku percaya. Orang-orang percaya di situ akan berada. Sobat YouTube dimanapun engkau berada. Ingatlah, di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa di sini dikatakan kuasa yang menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Kuasa di sini adalah kuasa untuk memerintahkan. Ya. Makanya setiap para pemberita kabar baik dimanapun engkau berada, ya, jangan pernah takut untuk menyampaikan kabar baik. Kemarin saya dengan anak-anak misi, karena di Kalteng, seperti yang saudara baca ya, kita sedang mengalami banjir yang cukup dahsyat. Hampir sekitar 2 hari yang lalu, sekitar 30.000 korban, 31.000 yang korban dari banjir. Jadi kemarin kita sempat membuat makanan, ya, kita membuat makanan kayak box gitu, lalu kita berbagi kepada setiap orang yang terkena bencana. Tapi kita tidak hanya sekedar berbagi, tapi kita pun juga menyatakan tentang kabar baik. Dan puji Tuhan pada waktu itu kita mendoakan ada beberapa orang-orang yang sedang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Itu bermakna bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, bukan saja pada zaman 2000 tahun yang lalu. Sampai detik ini pun juga, nama Yesus atau ada kuasa dalam nama Yesus itu masih terjadi. Sobat YouTube, bila engkau orang Kristen, percayalah, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak dalam hidup. Bila engkau non-Kristen, percayalah, karena mempercayai Yesus tidak ada yang rugi di sana. Alkitab mencatat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Banyak orang berasumsi Tuhan itu tidak baik. Kalau Tuhan tidak baik, saya percaya dia sudah mencabut napas kehidupan dari kita. Tuhan baik. Engkau sedang hidup saat ini. Itu bermakna bahwa Tuhan baik senantiasa dalam hidup. Mari, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Mari kita pergunakan dengan baik. Mari kita perhatikan lagi satu. Sebenarnya kalau saudara memiliki nama itu, maka engkau punya segala sesuatu. Hal-hal yang tidak mungkin itu engkau kerjakan, engkau bisa kerjakannya. Ini fenomena yang luar biasa yang saudara bisa lihat ya. Di kisah 4 itu, ayat 6. Mari kita lihat ya. Kisah 3. Kisah 3 ayat 6 ya.
Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian. Yes. Lalu ayat yang selanjutnya itu bukti. Ayat 7 itu bukti. Lalu ia Ayat memegang 7, tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. nah ini salah satu bukti yang sangat mencolok. Apa yang dikatakan oleh Petrus di situ? Emas dan perak tidak ada sama saya. Tapi apa yang aku punya? Apa yang dipunya oleh Petrus? Yang dipunya oleh Petrus itu adalah ada kuasa di dalam nama Yesus. Yesus tahu bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Itu sebabnya Petrus dengan begitu yakin, dia dengan penuh keyakinan, dia menyatakan, tetapi apa yang aku punya di dalam nama Yesus, engkau bisa berjalan. Itulah buktinya. Dan Injil itu sedang dipercayakan untuk setiap orang yang percaya. Mari saudara perhatikan Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Yes. Nah, diberinya kuasa setiap orang yang menerimanya. Ada koma di situ. Berarti bukan setiap orang menerima dia. Meskipun itu terbuka statementnya itu. Siapa saja yang mau percaya dalam nama Yesus itu, diberinya kuasa. Meskipun dalam faktanya tidak semua orang percaya dalam nama Yesus. Karena datang dari setiap paradigma berpikir yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Tetapi ayat ini sangat gamblang mengatakan bahwa siapa saja yang percaya dalam namanya akan diberikan kuasa. Meskipun tidak semua orang percaya pada waktu itu. Nah, di zaman sekarang pun juga, siapa yang percaya dalam nama Yesus, pastilah dia akan mengalami kuasa. Kuasa apa di situ? Kuasa yang sama yang dikatakan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Itu sebabnya, ya, kata kuncinya adalah bahwa tidak semua orang diberikannya kuasa. Kita punya satu bukti yang sangat mencolok, ya. Saudara perhatikan ya, di Kisah 19 ayat 13, ini salah satu bukti bahwa kuasa itu tidak diberikan sembarangan. Kisah 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah Kisah supaya 19, Kisah 19 Kisah ayat 13. 19 ya. Kisah 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menjumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14, Pak. 14 lagi. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lanjut, Pak. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa tidak semua orang yang membawa nama Yesus itu dapat melakukan dan ada kuasa dalam hidup. Nah, ini kembali kepada ayat yang dibuktikan di Injil Yohanes 1 ayat 12 itu tadi. Bahwa hanya mereka yang menerimanya. Jadi kalau setiap orang yang mau mengalami kuasa dalam nama Yesus, tidak ada cara lain. Dia harus menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Menerima Yesus
dalam seluruh bentangan pekerjaannya, menerima Yesus dalam seluruh rumah tangganya, maka saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa untuk memulihkan ekonomimu. Kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Saudara, tidak hanya di dalam Alkitab Kristen yang menulisnya, tapi di kitab-kitab yang lain pun juga saya tidak sebutkan. Itu juga menyebut bahwa nama Yesus itu, ya, ada kuasa, ada kuasa. Ketika orang menyebut nama Yesus, itu ada kuasa. Berarti Yesus ini bukan sembarangan. Siapakah Yesus ini? Kalau saudara mendapati Yesus ini adalah Tuhan. Makanya Yohanes 13 ayat 13, dia sendiri yang menyebutnya, bukan orang lain. Yesus yang membuat statement itu. Akulah guru dan Tuhan. Dan tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau di tangan yang benar, engkau akan pasti sampai kepada tujuan. Tapi jika engkau di tangan yang salah, maka engkau mungkin tidak akan sampai kepada tujuan. Karena memang Alkitab mencatat hanya satu tujuan ke sorga itu. Makanya dia bilang, I am the way. Akulah jalan. Satu-satunya. Way di situ adalah satu-satunya jalan. Tidak dua, tidak tiga. Satu-satunya jalan. Makanya dipertegaskan lagi. Diperteguhkan lagi berdasarkan Kisah 4 ayat 12 itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Selain dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu bisa memulihkan kehidupan kita. Kita yang binasa dipulihkan, dibatalkan menjadi binasa, lalu menjadi hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian anak-anak misi yang dikirim untuk membagi-bagi makanan kemarin. Puji Tuhan, mereka berdoa dalam nama Yesus dengan sederhana saja, tapi dengan penuh keyakinan. Banyak yang disembuhkan. Dan banyak yang bersaksi, aku disembuhkan. Luar biasa. Nama Yesus itu dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu, Sobat YouTube dimanapun engkau berada. Tidak ada yang rugi. Saudara mempercayai hidupmu kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa percayakanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Coba kita perhatikan Mazmur 37 ayat 5. Mazmur berapa? 33? Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ya. Ayat 5. Demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Perhatikan di sini Alkitab mendorong kita mempercayai Tuhan bukan hanya di kulit dalam pemahaman. Tapi mempercayai Tuhan bermakna bahwa ada sesuatu hal, ada bukti penyerahan. Penyerahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ini jaminan. Mazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita percaya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, engkau sendiri juga tidak yakin bahwa apakah engkau selamat atau tidak. Tetapi di dalam nama Yesus, Yesus memberikan jaminan, engkau pasti selamat. Ketika engkau mempercayakan dalam pengertian, menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, kau pasti selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Aku berdoa buat mereka semua yang sedang mendengarkan program ini. Aku berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam kesusahan. Aku berdoa buat mereka yang berada dalam keadaan sakit. Aku berdoa buat mereka yang sedang berada dalam keterikatan. Oleh karena nama Yesus ada kelepasan. Maka pada hari ini, selaku sebagai seorang hamba Tuhan,
Aku berdoa engkau terlepas, engkau dipulihkan, engkau dikuatkan, engkau disehatkan, engkau mendapatkan jalan keluar, engkau mendapatkan hikmat di dalam nama Yesus. Buat setiap orang yang sedang jauh, buat setiap orang yang sedang mau menantikan Tuhan, buat setiap orang yang sedang mencari jalan keluar, ketika mereka membawa diri mereka ke dalam tangan Tuhan, aku percaya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya atas firman renungan yang sangat memberkati. Pak, nanti mungkin setelah kita buka link, nanti mungkin kalau kira-kira sudah cukup waktunya, nanti saya tinggalkan aja Pak, nggak apa-apa ya, saya ambil alih nanti ya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita buka link dulu untuk berdiskusi sebentar, karena memang Pak Pendeta Lodrik memang ada kegiatan ya, untuk pelayanan juga. Jadi tadi yang kisah di dalam pelayanan itu secara nyata tadi Bapak ceritakan ya Pak ya, terutama tentang kesembuhan itu tadi Pak. Bagaimana yang tentang kesembuhan itu Pak? Iya, yang mengerjakan kesembuhan itu kan Tuhan. Yang paling penting itu siapa yang mengadakan kesembuhan itu. Apakah kita golongan seperti anak Skewa? Ya nggak bisa. Hanya satu golongan yang telah menerima Yesus. Itu jaminan. Bagi saudara yang mau mencobanya ya coba saja. Ketika saudara menyerahkan hidup ke dalam genggaman Tuhan seutuhnya, saya percaya kuasa diberikan kepada setiap orang berdasarkan Yohanes 1 ayat 12 tadi. Ya. Tapi kadang-kadang begini Pak ya, terutama kuasa penyembuhan mujizat kita tahu ada ya di dalam media sosial yang terkenal ya, mungkin kita sebut aja lah yang di balik papan lah ya. Kadang-kadang ada yang menganggap bahkan dari kalangan kita sendiri lah yang menghakimi. Mungkin itu kuasa dari roh lain atau bagaimana. Bagaimana Bapak menyikapinya? Lah, kalau pandangan-pandangan semacam itu bukan saja dilontarkan kepada kita zaman sekarang ini, para hamba Tuhan. Itu perkataan-perkataan yang merendahkan, perkataan-perkataan yang menghina. Itu juga keluar dari orang-orang pada zaman Yesus. Bahkan mereka tidak percaya. Wow, dia melakukan kuasa dengan menggunakan Beelzebul katanya. Kuasa dari Beelzebul. Nah ini salah satu contoh bahwa di dalam kita melakukan pemberitaan Injil, meskipun kita sudah Tuhan memberikan kuasa kesembuhan, mempercayakannya kepada kita, tidak semerta-merta bahwa setiap orang akan percaya. Kenapa? Karena kita hanya diberikan hak untuk memberitakan Injil. Lalu yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Kan Tuhan tahu siapa yang dia bisa menyembuhkannya, siapa yang dia kasih kemurahan untuk orang itu disembuhkan. Yaitu penilaian Tuhan. Jadi, kalaupun juga ada orang yang bisa dikatakan mereka tidak percaya lalu merendahkan, itu buat saya itu salah satu bumbu-bumbu aja untuk kita lebih termotivasi lagi melayani Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi, bukan karena gara-gara itu lalu iman kita goyah. Saya rasa kita tidak bisa begitu. Kita lebih mempercayakan Alkitab. Alkitab sudah dengan gamblang. Pada waktu itu aja Yesus mengirim 70 murid. Saudara perhatikan ya, 70 murid itu mereka itu ya masing bersama-sama dengan Yesus. Tapi karakter mereka itu belum terbentuk dengan baik loh. Tapi event seperti itu Tuhan percaya kepada mereka. Dan apa yang terjadi adalah mereka pulang dengan sukacita. Mereka bilang, guru, kami sangat bersukacita karena kami waktu memberitakan Injil, kami melihat orang disembuhkan. Setan-setan pun juga keluar dari tubuh seseorang. Tuhan bilang, kamu tidak usah bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerjaan surga. Nah, jadi kita sudah melihat sebuah prinsip
bahwa ketika seseorang memberitakan Injil, itu pekerjaan Tuhan yang menyembuhkan seseorang. Tidak peduli kondisimu seperti apa. Tetapi ketika Tuhan sudah mempercayakan dalam hidupmu kuasa itu, kau pergi aja untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya itu menjadi jaminan. Makanya setiap orang yang memberitakan Injil itu jaminan buat dia. Bukan hanya jaminan untuk orang-orang tertentu. Ya, memang ada juga karunia yang diberikan kepada orang tertentu, karunia penyembuhan. Tetapi nats Alkitab itu cukup gamblang untuk menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan kabar baik, tanda-tanda itu menyertai hidupnya. Kira-kira gitu, Pak ya. Amin. Terima kasih Pak ya. Jadi kita sharing-sharing dengan teman-teman. Udah ada Bu Ana dan Pak Teolog. Salam semuanya ya. Silakan Bu Ana mungkin sharing-sharing. Buka mic-nya Bu. Salam. Jadi bagaimana kira-kira dengan topik kita ada kuasa dalam nama Yesus. Barangkali ada juga sharing-sharing pengalaman di dalam pengalaman di Bu Ana. Silakan Bu Ana. Salam Bu Ana. Ya. Ya, shalom Pak Masmur, Pak Ji, shalom Bapak. Ya, memang benar ya, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saya ngerasain juga sih, karena waktu itu saya sempat seperti mengusir setan ya, itu juga saya mengalami dalam nama Yesus, karena saya tahu nama Yesus itu besar kuasanya. Begitu juga waktu saya sakit gitu. Ya, makanya saya nggak pernah mau pergi dari Tuhan Yesus ya, karena saya tahu dan saya mengalami ya, itu segalanya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas sharingnya. Silakan Pak Teolog kontekstual, buka mic-nya Pak. Silakan Pak. Salam. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan Iya. Pak. Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang ada kuasa dalam nama Yesus, nah itu. Memang nama itu sangat berkuasa, kan gitu. Ya. Jadi nama di atas segala nama, kan gitu. Kenapa? Ya karena Yesus itu Tuhan. Nah, itu. Ya karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kan gitu. Jadi saya dulu ayatnya di mana ya? Segala kuasa itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus ya, di mana ya? Efesus berapa itu? Coba bisa cari ya. Iya. Ya, silakan dilanjut dulu Pak sambil dicari, silakan. Oke. Nah, supaya ini ya, Filipi 2 ayat 9. Ya, saya tampilkan 10, dulu ya. 11. Filipi 2 ya. Filipi 2 ini ayat ya. 9, 10, 11. Saya bacakan ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian. Iya, jelas kan? Nah, itu. Ya. Jadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memang nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, ya kan? Makanya ketika kalau kita lihat di dalam keempat Injil sinoptik ya, ketika Yesus melayani, ya, apalagi kalau ketika dia berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, ya, dari kejauhan saja setan itu udah berontak, gitu, nggak tahan gitu, ya kan, melihat Yesus gitu, ya. Makanya dikatakan iblis itu mengatakan, mau apa engkau, ya kan, gitu. Jangan siksa kami, kan itu. Bayangkan gitu, nggak ada yang mampu
mengalahkan Yesus kan itu. Bahkan iblis saja ketika dia mencobai Yesus di padang gurun, ya kan, sebanyak 3 kali, dia lari gitu, tidak tahan iblis. Gitu. Kenapa? Karena kuasa itu luar biasa gitu, kan gitu. Yesus itu luar biasa gitu. Ya. Nah itu, jadi memang kita sebagai orang yang percaya, pengikut Yesus harus memahami itu. Gitu. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, ya, ketika kita menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya, jangan ragu, gitu. Jangan pernah khawatir, gitu. Ya. Jadi supaya dalam apapun kehidupan kita itu, ya kita bisa merasakan, bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita seperti itu, ya. Seperti kayak pengalaman saya, ya. Jadi kalau saya pribadi, memang kalau kita ikuti kedagingan kita, ya kita khawatir, kita takut gitu loh, ya kayak gitu. Nah itu seperti saya pernah itu ada pas waktu ibadah, ya, ibadah selesai itu ada seorang jemaat itu, ya, tiba-tiba entah kenapa dia kayak kayak kerasukan inilah, ya, kemasukan atau kerasukan roh jahat gitu kan. Jadi dia dibawa ke pastori, ya. Saya pikir kenapa gitu kan gitu. Lalu saya datang ke pastori kan gitu. Nah, rupanya perempuan itu kerasukan kan gitu. Jadi jemaat itu ngusir nama pokoknya jemaat itu ada yang ini kan, tapi kayaknya tidak bisa gitu kan gitu. Nah, lalu saya lihat, ya, perempuan itu, lalu saya doa aja itu. Apa saya katakan kepada yang perempuan itu, ya, saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar sekarang. Keluar dia, sadar perempuan itu. Nah, kalau saya yang saya mau katakan ada gini, ya, kadang-kadang kita ragu gitu loh, ya, sebagai jemaat, bisa enggak ya saya ngusir roh jahat ini, bisa enggak ya? Nah, itu. Ya, seperti kayak sebelum saya usir itu kan ada jemaat juga itu, enggak ini kan, enggak mempan gitu kan. Kenapa? Karena dia ragu gitu. Dia enggak yakin gitu. Tapi begitu saya masuk, ya, ke pastori itu, saya berdoa, saya perintahkan di dalam nama Yesus, keluar sekarang, keluar gitu loh. Ya, jadi tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu gini, enggak. Ya, kalau saya santai saja gitu loh. Ya, saya santai, saya bilang, saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar sekarang juga dari tubuh perempuan ini, keluar. Nah itu. Jadi kenapa, ya, saudara? Karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Gitu. Kalau betul-betul kita imani, gitu. Kalau betul-betul kita yakin, gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan ragu, gitu. Kalau kita memang mengikuti Yesus, ya ikutlah Yesus itu senantiasa. Kalau kita memang beriman kepada Yesus, ya berimanlah dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Kalau kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada Yesus, ya letakkanlah dengan benar dasar pengharapan kita kepada Yesus, ya kan. Nah, sehingga dalam segala hal hidup kita itu, ya, kita yakin gitu loh. Ya. Kita betul-betul teguh kan itu. Ya. Dengan apa yang kita imani itu. Nah, itu yang akan melahirkan kuasa dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kita enggak perlu merasakan suatu ketakutan lagi, kekhawatiran lagi dalam hidup kita, enggak perlu. Nah, itu. Itu aja, Pak, Mas Pur. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Silakan ditanggapi mungkin Pak Pendeta Lodek, silakan, Pak.
Terutama yang mengusir roh setan itu ya kira. Bisa disaringkan Pak, silakan Pak Lodri. Iya, jadi mengusir setan ini memang terkadang ada juga yang memang tidak keluar ya. Ada anak-anak juga yang doakan tidak keluar. Ada juga itu bentuk keraguan-raguan. Ada juga persoalannya seperti kayak posisi seperti anak sekewa. Jadi nggak bisa. Benar aja dikatakan oleh teman tadi bahwa memang harus yakin. Nah, keyakinan ini datang dari mana? Keyakinan ini datang dari sebuah pengalaman. Tidak kucu-kucu dia langsung jadi, tetapi itu datang dari sebuah pengalaman. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau buat kita semua, rekan-rekan hamba Tuhan, waktu mau keluar untuk pelayanan, ya, persiapkanlah diri secara matang. Sehingga kuasa kesembuhan itu benar-benar dikasih. Karena saya percaya Tuhan hanya mempercayakan kuasa kesembuhan itu kepada orang yang mempersiapkan dirinya dengan matang. Ya. Memang ada kasus-kasus tertentu ya. Kalau kasus-kasus tertentu berarti itu artinya ada pengecualian di situ. Seperti itu, bahwa walaupun orang dalam kondisi mungkin dia tidak terlalu bersahabat dengan Tuhan, doanya juga tidak terlalu dalam. Tapi ya memang bisa yang Tuhan demonstrasikan itu karena Tuhan mau menyelamatkan orang-orang tersebut. Dan biasanya kuasa-kuasa kesembuhan itu, kalau kita membuat sebuah survei, itu memang banyak Tuhan demonstrasikan kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Ya, seperti orang non Kristen, ya, itu Tuhan demonstrasikan. Tapi alangkah baiknya, ya, alangkah eloknya untuk setiap para pemberita firman, persiapkan diri secara matang. Baik itu secara kedalaman firman Tuhan maupun juga kedalaman dalam hubungan dengan Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena itu juga yang saya alami anak-anak ketika mau adakan pelayanan. Mereka harus persiapan dengan baik. Makanya anak-anak di sini kalau mereka mau pas mau wisuda itu ya saya suruh mereka puasa 3 hari. Untuk apa puasa 3 hari itu? Puasa 3 hari itu adalah sebuah persiapan. Supaya apa? Supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pelayanan, nah ini masuk sedikit menyimpang ya, tapi masih terkorelasi ya. Bahwa kalau seseorang itu melayani dengan kepenuhan Roh Kudus, itu maksimal dalam hidupnya. Meskipun tidak bermakna bahwa segala sesuatu yang dia doakan itu Tuhan jawab, tetapi keseluruhan hidupnya akan maksimal. Pelayanannya akan maksimal dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya kasih jawab ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak ya. Silakan Bu Ana, ada tambahannya Bu Ana? Silakan Bu Ana. Halo, masih monitor? Ya oke. Silakan Pak Teolog, mungkin untuk doa penutup untuk acara ini. Ya, Boleh dari Pak Teolog ya? Masnya. Oh ya, masih ada Bu Ana. Ya silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Ya, halo ya, silakan. Iya, saya jadi ingat waktu dulu saya pernah teman saya kerasukan setan ya gitu. Nah dia itu setannya itu mau masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya kan jauh-jauh gitu. Saya cuma dalam hati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya begitu aja kan. Tapi setan itu ngerti ya kalau dalam hati kita tuh kita bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga orang itu teman saya bilang gini, Ana, mulut kamu jahat banget katanya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, cuma saya dalam hati aja, dalam nama Yesus, pergi, dalam nama Yesus, saya gitu aja kan. Nah, saya udah ketakutan ya, saya nggak berani, karena memang saya, jujur aja saya tentang firman masih awam banget ya, gitu. Sampai sekarang pun saya masih awam gitu kan. Dari situ saya mendapat pengalaman bahwa pas saya mengalami sendiri itu setan datang, mau masuk ke tubuh saya. Wah, saya berperang sendiri itu karena dua teman saya itu kan Muslim.
Jadi saya berdoa sendiri. Selama 3 jam itu saya berdoa sendiri. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni. Saya udah gemetaran, tapi saya maksudnya saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya gitu aja. Saya berdoa dalam nama Yesus, pergi, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Panjang dan lebar itu doa saya. Itu aja sih pengalaman saya, baru tahu juga ternyata memang benar sih kalau kita baru masih awam-awam itu ngusir setan nggak bisa ya gitu. Maksudnya setannya nggak bakal pergi. Itu aja sih Pak Mazmur. Iya, benar Bu ya. Tapi memang saya setuju sih dengan Pak Pendeta Lodrik tadi ya Pak. Memang tidak, kalau memang kita tidak percaya ya Pak ya, itu kuasa tadi yang dari golongan Skewa itu memang itu tidak benar-benar terjadi ya. Sampai dibilang Yesus atau Paulus saya kenal, tetapi siapa kamu? Tetapi kalau dia bisa menyembuhkan tetapi bukan dalam nama Yesus, itu berarti ada kuasa yang lain itu Pak ya? Atau bagaimana itu kalau menurut Pak Pendeta Lodrik? Terutama kan kita tahu lah ada ilmu-ilmu di luar itu ya, yang Ya. terutama dukun itu ya, gimana itu? Well, kita menggunakan contoh yang semacam itu. Konon itu dikatakan oleh orang ya, dan saya lihat juga ada beberapa bukti ya, bahwa itu bukan menyembuhkan, tapi memindahkan sesuatu. Jadi para dukun-dukun itu memindahkan sakit itu ke tempat yang lain. Lalu di mana kesembuhannya itu terjadi? Kalau kita berpikir untung rugi, ya berarti rugi dong setannya itu kalau membuat kesembuhan. Apakah setan dikasih kesembuhan? Ya, dia juga dikasih kuasa kan. Makanya perbedaannya cukup mencolok. Tuhan bilang begini, kalau anak memerdekakan kamu, atau kalau Yesus, atau kalau dalam nama Yesus itu anak ini adalah Yesus ya, memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bukan rasanya iya ya saya merdeka, bukan begitu. Artinya dia betul-betul mengalami kelepasan itu. Gitu. Nah, seperti kayak orang yang kerasukan setan, kan di Kalimantan ini kan, waktu awal-awal saya datang pelayanan di Kalimantan, terutama di Palangkaraya, dan saya sering diundang, saya sebagai seorang bisa dikatakan pendeta lah untuk anak-anak mahasiswa yang kuliah di UPR. Jadi setiap kali mereka ospek, ya orientasi itu, masa orientasi itu, pasti mayoritas, hampir semua itu kesurupan. Karena mohon maaf ya, memang itu buktinya bahwa anak-anak yang dari adik-adik yang dari desa datang sekolah di kota Palangkaraya, kuliah di Palangkaraya, biasa itu dikasih sesuatu oleh orang tua mereka. Ya jadi ya itulah pekerjaan kita mengusirnya. Ya. Nah jadi posisi sebagai seorang kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya kita harus mengerti tentang trik cara melepaskannya. Lalu kita harus tahu ini kondisinya apa orang ini. Gitu. Jadi saya percaya seiring dengan waktu kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Ya, jadi kuasa itu betul-betul dikasih kepada setiap orang yang percaya. Siapa itu orang percaya? Murid Tuhan, ya kan? Seperti di Lukas itu kan, Tuhan mengutus 70 murid. Itu orang-orang percaya, tapi mereka sudah jadi murid. Ya, dipercayakan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memberitakan Injil. Gitu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu memberitakan Injil, beritakanlah Injil. Sampaikan dengan penuh keyakinan. Saya percaya Tuhan bekerja. Tuhan memberkati. Amin Pak. Mungkin ini harus diperjelas ya, iman yang teguh gitu ya dalam mengadakan kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus ini Pak ya. Keraguan itu apakah di dalam pikiran atau bagaimana ya Pak secara sugesti? Mungkin nanti Pak Pendeta Lodrik atau Pak Teolog bisa
memperjelas di situ. Apakah sedikit selip ada keraguan itu pun bisa tidak membuat akhirnya tidak terjadi kesembuhan atau mujizat itu. Bagaimana Pak Pendeta Loda? Itu sebabnya tadi Pak Senipar saya katakan bahwa Iya. pengalaman itu penting. Pengalaman itu meneguhkan keyakinan kita gitu. Ya kan? Agak sulit kalau kita sendiri belum mengalaminya. Lalu kita mau mendoakan orang itu sulit sekali. Tapi kalau kita mengalaminya itu enak. Makanya yang membuat kita teguh itu kan sebuah pengalaman, Pak. Ya kan? Makanya itu adalah by the grace of God kenapa murid-murid Yesus itu dikasih pengalaman oleh Tuhan. Ya kan? Makanya selanjutnya mereka dengan penuh keyakinan. Seperti kayak Petrus. Emas dan perak tidak ada sama saya. Tetapi apa yang aku punya, itu dengan penuh keyakinan. Yang dia punya nama itu. Jadi dia begitu yakin nama itu begitu bernilai. Buat seorang Petrus, nama begitu bernilai. Makanya dia bilang, Tuhan aku mau mati buat engkau. Kalau engkau kepalanya ke atas, saya kepala ke bawah. Artinya apa? Petrus sedang begitu yakin sekali. Kenapa? Karena dia mengalami. Bukankah 3 Injil sinoptik itu menggambarkan tentang seorang Petrus kayak apa coba? Ya. Yang paling menonjol dari semua murid-muridnya kan si Petrus. Apa-apa Petrus yang duluan. Dia yang menjawab. Dia yang bertindak. Ya kan? Ya kira-kira begitu Pak ya. Jadi pengalaman itu sangat penting. Selain daripada dia dia menyerahkan hidup. Semacam kayak percaya atau bahasa lain kan tadi kita menggunakan kata iman kan. Iman itu kan ya buat kita yang sudah belajar kan pistis kan. Akhiran dari sigma di belakang ada itu kan artinya masuk ke dalam kan. Jadi iman itu masuk ke dalam. Ibarat seperti kayak kita naik pesawat itu kan. Kita mau pegang tiket pun juga kalau kita tidak melangkah masuk ke pesawat, ya kita nggak bisa sampai ke Jakarta. Katakanlah kalau misalnya kita mau ke Jakarta. Ya udah deh, caranya gimana? Kalau kita sudah pegang tiket, pergi ke bandara. Bandara tunggu informasi kapan kita naik pesawat. Ya udah kita naik, masuk ke dalam pesawat. Ya iman juga begitu. Analogi dari iman adalah seperti itu. Makanya dikatakan segala sesuatu di luar Kristus adalah dosa katanya. Ya kan? Berarti kita mesti di dalam Kristus. Seperti itu. Ya, jadi orang yang percaya tapi dia di luar Kristus seperti itu bukan percaya. Itu percaya seperti setan. Seperti Yakobus 2 ayat 19. Engkau tahu hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi ingat, setan-setan pun juga percaya. Kira-kira begitu, ya. Iya. Mungkin Pak Teolog silakan Pak tanggapi bahwa apakah kalau tidak terjadi kuasa itu ada ada pikiran, khawatir, keraguan, atau bagaimana Pak ya? Sehingga dia tidak konsentrasi atau bagaimana? Pak Teolog, silakan Pak Teolog. Masih monitor? Salam Pak Teolog. Ya, salam. Iya, itu bagaimana? Sehingga kok pas lagi dia bilang dalam nama Yesus, kok nggak terjadi ya? Seperti tadi teman tadi ya, yang mengusir setan tadi ya, yang kejadian Pak Teolog itu. Bagaimana Pak? Ada sedikit aja keraguan atau bagaimana? Atau khawatir atau ketakutan atau bagaimana itu? Yang pastinya memang dia tidak yakin, setengah yakin, itu kan gitu. Nah itu jadi gini, yang dibilang oleh Pak Pendeta tadi kan, saya nambahkan. Memang kita harus mengetahui ya dan mengimani bahwa ketika kita mengaku ya, dengan mulut kita Yesus ada Tuhan. Ya, dan kita hidup di dalam Dia, ya di dalam Tuhan itu kuasa itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita. Gitu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap orang yang percaya itu, ya, yang betul-betul hidupnya itu beriman kepada Yesus itu kuasa. Gitu. Jadi kita jangan ragu gitu loh, ya, bahwa kuasa itu
diberikan kepada kita, jangan ragu. Gitu. Nah, makanya sebenarnya gini, sebenarnya kalau untuk mengusir roh jahat itu, ya, tidak harus rohaniawan gitu ya, pendeta. Kan kebanyakan jemaat itu kan panggil dulu Pak Pendeta kesini katanya. Ya kan gitu. Seolah-olah dia tidak yakin bahwa dia itu mampu untuk mengusir roh jahat itu. Gitu. Sebenarnya jemaat pun bisa, kan gitu. Ya. Asal dia betul-betul yakin, ya, betul-betul dia mengimani, ya, bahwa kuasa itu ada padanya, dan dia mempergunakan kuasa itu, ya kan gitu, untuk mengusir roh jahat itu. Nah itu, ya. Jadi memang itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai jemaat, ya, sebagai orang Kristen, ya, pengikut Yesus gitu. Karena kalau kita ragu sedikit saja, ya, maka kuasa itu tidak akan bekerja dalam diri kita. Sama seperti gini, ya, kalau kenapa dikatakan, ya, saya pernah dengar kesaksian Pak Pendeta Dr. Tony, ya, orang Kristen tuh sangat sulit untuk disantet gitu, kan gitu, ya, dibandingkan dengan orang yang bukan Kristen. Karena ada kuasa dalam diri kita, ada kuasa Yesus gitu, ya kan. Tetapi kepada siapa itu, kan gitu, ya, itu. Kepada memang orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kalau orang Kristen yang napas, ya, Natal Paskah, yang tobat kumat, ya, orang Kristen yang ragu-ragu, ya disantet juga gitu loh, masuk juga santetnya, kan gitu, ya kan gitu, robo juga dia ada gitu, banyak juga terjadi seperti itu, gitu loh. Dia orang Kristen tapi mempan disantet gitu loh. Kenapa? Ya karena memang dia tidak beriman kepada Yesus gitu. Ya, imannya iman Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi kalau misalnya dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, beriman sungguh-sungguh pada Yesus, ya, dia rajin ke gereja, ya, dia rajin baca Alkitab, ya, dia rajin puasa, pokoknya apapun dia lakukan, itu enggak, saya jamin 1000% itu tidak akan mempan itu disantet. Gitu. Kenapa? Karena dia betul-betul beriman kepada Yesus. Nah itu Pak Masmur. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin karena sudah Saya 1 tambah jam. sedikit ya Pak, ya. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Sedikit, ya. Ya, silakan. Kalau masalah memang kerasukan, ya, itu gampang lah, itulah. Memang bukan hanya pendeta aja atau pelayan Tuhan. Makanya saya bilang setiap yang percaya. Tapi persoalan manusia ini kan kompleks. Saya pernah pelayanan tahun 96, saya pelayanan di Pulau Rote. Waktu itu saya mendoakan dan banyak saya bakar jimat-jimat, ya. Dan banyak orang-orang yang memiliki ilmu santet pada waktu itu bertobat. Ya. Tapi ada satu ketika waktu pas saya mendoakan seseorang, kebetulan anaknya itu lagi hela step, ya. Step tahu ya, bayi-bayi yang step, ya. Iya, betul. Ya, kejang-kejang. Untuk panas. Ya, itu saya benar-benar mendoakan dengan penuh kepastian, yakin gitu. Tapi 1 jam kemudian dikatakan bahwa anak itu mati, meninggal. Nah, coba bayangkan kayak apa coba. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu kan, bagaimana Artinya pengaruh begini. itu? Iya. Artinya begini. Pemahaman kedalaman kita terhadap firman itu sangat menentukan. Tidak semua yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mendoakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kan. That's my point. Gitu, Ya, kan? betul, setuju Pak. Ya. Jadi ini butuh yang namanya kedalaman, pemahaman. Jadi ini juga membuat warning buat kita, cara kita melayani itu, kita harus benar-benar mengerti tentang firman Tuhan. Kedalamannya, bukan hanya pengertian knowledge-nya, tapi kedalaman roh kita itu harus benar-benar begitu intim dengan Tuhan. Sehingga kita ngerti, oh ya,
kalau saya berhadapan dengan jiwa yang sedang saya layani, apa sih yang Tuhan butuhkan dari dia? Apa yang Tuhan kehendaki supaya saya berdoa sesuai dengan Tuhan kehendaki? Kira-kira begitu, Pak, ya. Ya, terima Nah, kasih. jadi kadang-kadang kan apa ya, pelayanan ini kan tergantung bagaimana proses yang Tuhan lakukan. Hal-hal itu bisa terjadi, kita tidak bisa naif bahwa semua yang kita doa itu semuanya jadi, tidak juga. Ya kan, kita tahu tentang Bapak segala pendoa itu adalah Charles Muller kan? Ya, Charles Muller kan? Tapi ada satu ketika dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Ini salah satu contoh yang sangat praktis. Jadi betapa pentingnya keselarasan terhadap kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu. Ya kan? Banyak orang mengutip ayat itu tanpa melihat tentang konteksnya, kepentingan dari konteks itu apa. Salah satu contoh misalnya Yohanes 15 ayat 7. Di situ dikatakan kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu minta apa saja akan diberikan. Tapi kalau kita bedah ayat itu secara dalam, rupanya begini, kalau kesatuan kita dengan Tuhan sudah menyatu, apakah ada lagi kehendak kita itu? Sudah nggak ada, wong namanya sudah di merger kok. Berarti nggak ada lagi kehendak kita, yang ada adalah kehendak bersama. Kira-kira begitu, ya kan? Ya. Atau yang ada hanya kehendak Tuhan. Kira-kira begitu, gitu, ya. Jadi kalau masih, ya memang ayat itu sering bertanya-tanya saya. Jadi kalau kita memanfaatkan kedagingan kita jadi bisa memaksa Pak ya dalam ayat itu ya. Kok keinginan berdoa kita kok nggak tercapai ya? Katanya semua keinginan kita tercapai. Kadang-kadang itu jadi salah tafsir atau bagaimana tuh ya? Sekarang gini Pak ya, oke ya, karena saya munculkan ayat itu ya, sebenarnya topiknya masih ada korelasi dengan judul yang saya sampaikan itu ya. Sekarang coba Bapak buat secara praktis itu ya, gimana caranya itu menyatukan. Dikatakan kalau kamu dalam aku, kita coba membuat demonstrasi coba. Ambil kertas atau ambil buku, ambil pulpen. Pulpen di dalam kertas. Pulpen di dalam kertas itu benar. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kertas di dalam pulpen? Ya nggak bisa kan? Nah jalan satu-satunya gimana itu? Pulpen dalam kertas, kertas dalam pulpen. Ya udah, itu ada yang namanya ilmu fisika itu, apa yang kita dulu itu fisika. Itu kan dua benda keras itu kan harus diremukkan, mengalami penghancuran, baru bisa menyatu. Kita pun juga demikian kan, manusia lama kita kan harus ditinggalkan dulu. Benar tidak? Ya toh? Seperti Yesus meninggalkan sorga, ya kan? Untuk kita. Ya kita pun juga demikian. Jadi kita bisa menyatu karena apa? Karena kita melepaskan, kita merelakan diri kita untuk mengalami penghancuran itu. Makanya kita bisa bersatu. Apa yang disatukan itu? Apa yang dihancurkan itu? Pasti yang dihancurkan keinginan kita. Ya kan? Keinginan kita kan seperti kata firman Tuhan bahwa 1 Yohanes 2 itu kan ayat 16 ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu kan. Itu yang dikarantinakan kan. Kalau bahasa Yunaninya kan di kata argeokan kan. Kalau kita terjemahkan secara hurufiah kan artinya itu dimisiumkan, atau bahasa komputernya dikarantinakan. Jadi sebenarnya tidak serta-merta mati gitu. Tapi dikarantinakan. Itu istilah yang dipakai untuk mati itu kan dikarantinakan. Tidak difungsikan. Nah, tapi kapan-kapan dia bisa menjadi ancaman manusia lama ini. Karena pada kenyataannya dia tidak benar-benar mati. Kan begitu. Makanya Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah kamu. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kira-kira begitu. Ya. Oke ya, Tuhan memberkati ya. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi silakan Pak Teolog boleh tutup dalam doa. Silakan Pak Teolog. Oke, kita bersatu dengan dalam doa.
Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh hadir di channel YouTube ini dalam Stimiyat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh belajar bagaimana kami memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, apa yang sudah kami dengar dari Tuhan, itu boleh kami imani dan kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi narasumber, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Perlengkapi dia terus Tuhan dengan kuasa, barangkali ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan kepada beliau. Berkati dia Tuhan dalam setiap pekerjaan usahanya, istrinya, anak-anak itu Engkau berkati ya Bapa. Begitu Tuhan, Pak Mazmur 23 yang menjadi host, Engkau juga Tuhan berkati dia Tuhan dalam setiap pekerjaan usahanya, istrinya, anaknya Engkau berkati Bapa. Dan juga Tuhan Bu Ana Tuhan Engkau juga berkati dalam setiap pekerjaan usahanya, keluarganya, rumah tangganya Engkau berkati Bapa. Begitu Tuhan hamba-Mu Tuhan dan semua kami yang menonton renungan di pagi hari ini Tuhan, Engkau juga berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha, dalam setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak. Biar Tuhan, hari demi hari kami dapat menjadi orang-orang Kristen, pengikut Amur Yesus yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin diuji, semakin menang, melewati segala tantangan, pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Dan semakin iman kami menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, lewat hidup kami Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil-Mu. Untuk memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Untuk menyatakan siapa Engkau yang kami imani dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa tinggal dalam hidupmu, memperlengkapi engkau, menguatkan serta menghiburkan hatimu, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kamu sekalian. Mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Mazmur, Terima kasih Pak Pendeta Lodrik, Pak Pendeta Teolog, Bu Ana, semua, dan teman-teman di live chat. Terima kasih Pak ya. Semangat melayani, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nanti abis ini ada live streaming musik, jadi silakan teman-teman nikmati. Terima kasih Pak Pendeta. Salam, Tuhan Yesus memberkati.